Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalian nuwun, rahayu, rahayu, rahayu sakinah. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi semuanya teman-teman. Pada kali ini kita akan mencoba menggali lagi tentang makna ruahan, tapi dalam perspektif tentang dunia wayang ya, dalam dunia wayang. Jadi ruahan ini sendiri apa ya? Menjadi satu media yang benar-benar dilakukan oleh para leluhur sendiri. Ada kisah atau ada pendahulunya gitu ya dalam kajian-kajian leluhur sendiri, yaitu salah satunya dalam pewayangan, dalam dunia wayang. Oke, kita masuk ke dalam kajiannya. Dunia wayang, di dalam dunia wayang, terutama di dalam wayang purwa gitu ya, di dalam wayang purwa, ruahan tidak selalu disebut eksplisit, tapi jiwanya hadir begitu kuat gitu ya dalam struktur cerita dan laku dalang. Jadi lebih kepada laku seorang dalang gitu ya, ruah itu sendiri. Satu waktu ngaras sebelum perang batin gitu ya. Ngaras ini apa ya, lebih kepada penyelarasan ya. Ngaras, ruahan dalam wayang bisa dibaca sebagai satu fase sebelum lakon besar. Yang kedua adalah momentum atau momen tokoh wayang gitu ya. Ada tapa, eling, asal usul, sowan pada guru atau leluhur gitu ya. Itu lebih kepada tahapan ritualnya gitu ya. Contohnya di sini ada contohnya tentang Arjuna bertapa di Indrapila gitu ya. Bima ngelakoni laku sebelum ketemu Dewa Ruci yang tadi, yang dulu saya pernah bahas ya. Secara simbolik, ruatan batin membersihkan diri sebelum memasuki Ramadannya hidup. Dalang dan ruahan. Oke, nah ini secara tradisi ya. Dalang tua dulu sering sebelum mementaskan gitu ya, dalang-dalang ini, dalang purwa dulu sebelum mementaskan sesuatu gitu, wayang penokohan ini, dalang ini pasti berziarah makam dulu gitu ya. Berziarah makam kepada leluhur dalang-dalangnya gitu ya. Lalu puasa mutih di sana ada ngerowot ringan, ngerowot ya dalam bahasa Jawanya, ngerowot ringan atau puasa mutih, lalu selamatan kecil sebelum pentas besar. Jadi ada sebuah ritual-ritualnya seorang dalang purwa zaman dulu gitu ya. Nah ini disebut nyuwun pangestu. Nah nyuwun pangestu inilah disebutnya apa ya, sebuah langkah yang wajib gitu ya seorang dalang lakukan gitu. Kalau untuk membahas lakon-lakon yang dianggap gitu ya memiliki makna ekstensi banget gitu. Berbicara tentang ya seperti itulah, kedalaman makna gitu ya, hakikat ya, berbicara hakikat-hakikat keagamaan atau hakikat kehidupan dan lain-lain lah. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya sebenarnya pertamanya agar lakonnya mantep gitu ya, membawakannya lakonnya mantep, tidak ada gangguan batin atau teknis gitu. Wayang jadi hidup, wayangnya jadi nggak beda ya antara orang yang memainkan wayang yang tanpa ruh dengan yang orang yang memiliki ruhnya gitu ya. Jadi wayang itu bisa hidupnya benar-benar hidup kayak gerakannya itu bisa benar-benar beda gitu dengan orang yang hanya sekedar menggerakkan wayang gitu ya. Itu beda. Inilah pembedanya ya orang yang punya laku gitu ya, seperti itu. Lalu lakon yang rasanya ruahannya di sini, lakon-lakon bernuansa ruahan biasanya satu, kontemplatif, minim perang besar, banyak dialog batin. Nah di sini, jadi kalau wayang yang ada banyak hiburannya gitu ya, ya ketawa-ketawa atau apa, itu sebenarnya bukan wayang ruahan gitu, atau bukan wayang secara spiritual pembersihan hati gitu. Tapi kalau yang itu pun ada gitu, cuman, secara nominal itu ibaratnya hanya berapa persen gitu ya, hiburannya berapa persen, isinya ini berapa persen gitu ya, yang hanya sekedar dialognya berapa persen. Nah tapi kalau di Purwa gitu ya, wayang untuk rasa ruahannya itu bisa dilihat, penampilannya kontemplatif, minim perang gitu ya, minim perang besar, walaupun ada ya hanya sedikit lah gitu. Minim perang dan banyak dialog batin. Dialog batin itu dalam artian bahasa-bahasanya lebih kepada simbol gitu ya, siloka dan lain-lain.
Ya seperti itu sih. Jadi lebih banyak kalau di sini saya ada ini beberapa contoh ya, ada Wahyu Manu M Makutharama, Wahyu Cakraningrat, Mintaraga, itu contoh-contohnya aja ya. Nah di sini, lalu apa itu ruwahan gitu. Nah, ruwahan atau, pelepasan sukerta gitu ya. Kalau ruwahan itu menyapu rumah lah contohnya, ruwatan itu, membuang barang sial di rumah. Nah ini antara ruwatan dan ruwahan gitu. Makanya ada, wayang ruwatan gitu ya. Kita sering membaca ada, mendengar gitu, ada wayang ruwatan. Nah, wayang ngeruwat ini adalah membuang sial. Nah, ruwahannya ini, si pelakunya ini pembersih, menyapu gitu ya, membersihkan gitu. Kalau ruwahan itu menyapu rumah, kalau ruwatan itu membuang barang sial yang ada di rumah kita gitu, membuang sial. Itu kalau ruwahan kan menyapu, membersihkan kaca kita, lantai kita, atau apa gitu ya. Tapi kalau ruwatan itu membuang, membuang yang membuat, rumah kita sial ini apa sih, atau yang membuat, pemandangan nggak enak ini apa sih, itu dibuang gitu ya, itu ruwatan. Tapi kalau ruwah itu membersihkan, ya itu dari, si pelaku dalang atau penonton pun bisa mendapatkanlah sesuatu gitu ya. Dalam wayang, ruwatan ritualnya resmi gitu ya. Tujuannya apa? Membebaskan manusia dari ancaman batara kala, melepas sukerta atau nasib berat kayak gitu. Lakon wajibnya ruwatan beda ya dengan ruwahan ya. Murwakala, kadang sudamala atau versi tertentu gitu. Kalau ciri-ciri ruwatannya ada mantra dalang katanya, ada sesaji khusus, ada tirakat tertentu, ada penebusan. Ini tirakat ya gitu. Jadi kalau secara ini sih perbedaannya ya, perbedaan antara ruwahan dan ruwatan ya, sifatnya itu, aspeknya itu, kalau ruwahan itu kolektif dan periodik gitu ya, itu ruwahan. Kalau ruwatan itu individual, individu dan khusus gitu, itu yang harus dibedakan ya. Jadi, kalau ruwahan itu kolektif gitu. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan, apa, pembahasan tentang, pembersihan hati atau apa-apa gitu, itu lebih kepada ruwahan, itu bedakan dengan ruwatan gitu ya. Nah, ruwatan itu individual gitu. Waktunya kalau bulan ruah ya di bulan ruah gitu ya, tapi kalau ruwatan itu kapan pun gitu ya, bebas gitu. Terus tujuannya itu ruwahan itu penyucian batin, kalau ruwatan itu pelepasan, atau membuang sial kayak gitu ya. Wayangnya kalau di ruwatan itu simbolik, rasa lakon gitu ya. Tapi kalau di ruwatan itu ritual dan, lakonnya wajib gitu, ada lakon khusus gitu. Lalu energinya halus, menenangkan, itu kalau ruwahan gitu ya. Kalau ruwatan itu tegas dan pelepasan, itu secara energi gitu ya. Jadi hubungan keduanya dalam, kacamata Jawa gitu ya, ruwahan itu eling, ruwatan itu uwal atau apa, waspada lah gitu. Jadi, lebih waspada ya dibuang. Wong sing nah di sini adanya idealnya itu seperti ini, wong sing wis eling ora gampang kesukerten atau, apa ya, orang yang sudah bersih hatinya gitu ya, jarang, perlu ruwatan berat gitu, atau hidupnya itu nggak bakalan terlalu berat gitu ya, kalau orang yang sering eling gitu, atau berada dalam pemahaman ruwah itu sendiri. Ya, mungkin itu di dalam, ruwahan secara wayang secara umumnya ya, gitu. Lalu kita akan membahas, masuk ke dalam ini ya, penokohan gitu. Jadi di penokohan wayang ini ada Punakawan gitu ya, kita mendengar tentang Semar, Gareng, Petruk, Bagong gitu ya. Hal itu kalau di wayang kulit seperti itu ya. Semar, Gareng, Petruk, Bagong gitu ya, Punakawan. Tapi kalau di dalam wayang golek ini kan ada Semar, Dewala, Gareng, bareng Cepot. Nah, ini sebenarnya sama aja gitu. Makanya saya sering membahas tentang
Apa sih perbedaannya di wayang kulit dan wayang golek gitu ya. Sebenarnya sama aja, hanya beberapa nama yang berbeda gitu. Tapi kita akan membahas, di dalam makna ruahan ini sendiri. Apa sih ada keterikatannya gitu ya, ini kalau bisa disebut ilmu cocok logi terserah, kalau mau disebut ilmu apapun itu terserah gitu ya bagi saya. Gotak-gatuk atau apa terserah lah ya. Cuman saya menemukan di sini, membahas kacamatanya dari punakawan itu sendiri gitu ya. Apa sih makna dari punakawan dengan, bicara tentang apa, bulan ruah itu sendiri gitu ya. Ya sejatinya wayang itu bukan, hanya sekedar cerita gitu ya, tapi, cermin hidup gitu yang wayang ini sendiri. Jadi ruahan menyiapkan cerminnya, ruatan menghilangkan yang nggak baik gitu ya, atau sial lah dan lain-lain. Ini nyambung ya, nyambungnya ke ruahan itu sendiri. Nah ini nyambung sangat kuat gitu ya. Bahkan bisa dibilang kalau ruahan itu rasa, nah kalau ruahan itu rasa, maka Semar dan Punokawan adalah suaranya. Nah, suaranya itu apa sih? Ya, gitu. Apa untuk menjelaskannya gitu ya. Nah, di sini dalam filosofi Jawa enaknya ketemu gitu ya. Kalau Semar itu pamomong, pamomong ruhani gitu ya. Ruahan. Nah, di sini kita saya lupa ya membahas tentang Ruahan dan Semar dulu gitu ya. Ruahan dan Semar, nanti ke Petruk dan Gareng dan lain-lain. Ruahan dan Semar. Kalau Ruahan ini sendiri menjadi laku batin, pembersihan batin, maka di sini sosok Semar yang ditimbulkan gitu ya. Makanya Ruahan dan Semar, ruh yang membumi. Jadi makanya disebut ruahan, ruh yang membumi, ini simbolnya adalah Semar. Karena apa? Semar ini kan seorang dewa nih. Orang sekaligus Semar ini seorang dewa, seorang apa ya? Agamawan lah kalau bisa dibilang itu, seorang tokoh besar. Tapi satu sisi Semar ini adalah seorang pamong rakyat jelata gitu. Di keadaannya sebagai seorang rakyat jelata gitu ya, manusia biasa gitu. Nah di sini Semar di dalam Punakawan itu sendiri. Nah, kalau Semar ini sendiri jelmaan Sang Hyang Ismaya dan lain-lain gitu ya, ada di sini simbol roh suci yang turun ke dunia. Itu diinikannya, apa ya, sebuah pamongnya itu jelas gitu ya, makanya Semar ini sem pengangken-ngangken mar yang menyemarakan jatnya alam gitu. Itu adalah Semar. Nah, makanya, ini ketemu di sini tentang ruah itu sendiri gitu ya. Semar adalah ruh atau ruh eling yang hadir untuk ngilang ngelingake manusia, mengingatkan manusia atau menyadarkan manusia. Ruahan adalah bulannya ruh atau jadi Semar sama dengan perwujudan ruh yang satu ora gumede atau tidak sombong gitu ya, ora nuntut, tapi selalu hadir saat batin kusut. Itulah sosok Semar. Jadi, sosok Semarnya lebih kepada berbicara ruh yang membumi gitu ya, atau ruahan itu sendiri. Semar selalu muncul saat tokoh keweden batin gitu. Semar jarang muncul saat perang besar, Semar muncul saat kesatria bingung, galau, salah arah batin. Itu Semar selalu munculnya di dalam penokon wayang seperti itu gitu ya. Itu persis fungsinya seperti ruahan gitu ya. Jadi, benar-benar menjadikan manusia itu ruahan itu sebagai kontrol manusia nih, mengisi batin yang bingung atau apa, ayo dibersihkan lagi gitu ya niatnya atau apa, itu di ruahan itu sendiri gitu. Nah ini sosok, disimbolkannya dalam sosok Semar kalau bagi saya gitu ya. Jadi, bukan menyelesaikan konflik luar, tapi meluruskan konflik dalam, ya itu. Lalu Punokawan. Nah, di sini Punokawan proses perubahan batin itu. Punokawan itu bukan pelawak semata, mereka adalah tahapan pembersihan batin. Ini. Kita akan mencoba masuk ke dalam Gareng. Nah, di sini salah satu ya tokoh dari apa? Punokawan, dari Gareng dulu. Nanti kalau Gareng sama aja Gareng gitu ya. Kalau di wayang golek Dewala aja. Dewala itu namanya Petruk kalau di wayang kulit gitu ya. Oke, gareng. Ini simbol gareng ini cacat kan, cacat tubuhnya gitu. Nah, di sini
Cacat tubuh Gareng adalah sebuah simbol ketidaksempurnaan manusia. Di sana Gareng itu mengajarkan harus sabar, hati-hati, ora gerusa-gerusu atau, jangan terlalu apa ya, sembrono gitu hidup itu. Jadi jangan ora gerusa-gerusu gitu. Dalam ruahan mengurangi hawa nafsu sebelum Ramadan. Nah, inilah sosoknya, harus tampil nih sifat Gareng ini. Kita harus menyadari dulu kekurangan hati kita, kekurangan sebagai manusia itu sendiri, yang nggak sabaran harus belajar sabar, mencoba hatinya lebih hati-hati lagi, nggak nggak gerusa-gerusu gitu ya. Lalu dalam ruahan sendiri, dalam ruahan mengurangi hawa nafsu sebelum Ramadan ya. Nah, lalu memasuki, tokoh Petruk. Petruk ini kalau di dalam wayang golek ini dewala. Nah, hidungnya mancung ya, yang hidungnya mancung. Itu namanya mengendalikan ego. Kenapa sih, Petruk ini sebagai simbol manifestasi Semar, kebijaksanaannya Semar itu dilambangkannya oleh Petruk yang hidungnya panjang. Itu berpemikirannya panjang, nggak gerusa-gerusu. Itu, Petruk gitu ya. Hidungnya panjang sama dengan, ego dan keinginan yang memanjang. Nah ini, egonya yang memanjang atau apa itu, apa ya, lebih kepada, pemikirannya juga gitu, berangan-angan panjang jangan sampai gitu ya. Tapi berpemikiran panjang itu harus, berkehati-hatian gitu ya. Petruk sering nyeletuk tapi sadar diri gitu. Jadi, secara apa ya, hakikatnya itu Petruk itu ngajarin ngomong itu seperlunya aja gitu. Jadi, secukupnya aja gitu, jangan terlalu dilebihkan gitu, jangan terlalu dikurangi gitu. Ya udah secukupnya aja gitu. Jadi, Petruk itu intinya di sana gitu ya. Kalau Gareng itu lebih kepada kesadaran diri, kekurangan diri, cacatnya ya, cacatnya manusia. Kalau Petruk itu lebih kepada, sadar diri gitu ya, kebijaksanaan, lebih kepada kebijaksanaan juga. Lalu ke dalam Bagong atau Cepot. Nah, di sini Bagong itu kan, orangnya lucu gitu ya. Sama aja sih di wayang golek aja, Cepot itu, karakternya lucu gitu. Bagong atau Cepot itu, jujur tanpa topeng. Bagong itu polos, ceplas-ceplos, tapi justru paling jujur. Itu, konsepnya dalam kehidupan ini, konsep Bagong ini atau Cepot ini harus hadir gitu. Sekarang kan dalam zaman sekarang ini orang yang pinter, orang yang, berdandanannya kayak gimana pun gitu ya. Tapi berbicara tentang kejujuran belum bisa gitu, berbicara tentang hidup yang tulus seperti apa gitu kan nggak bisa, semuanya berbohong ini, waduh, di sini enggak, karakter Bagong atau Cepot ini harus timbul gitu. Jadi harus jujur, harus cobalah, yang ceplas-ceplos pun tapi jujur gitu ya. Tapi terukur gitu ya, secara karakternya ini. Lalu berani. Nah ini berani mengaku salah, itu kan harus benar-benar dalam perspektif ruahannya itu, Bagong atau Cepot ini sendiri adalah maknanya, hakikatnya itu, manusia itu ayo belajar gitu, berani mengakui kesalahan. Ksatria lah, bersifat ksatria gitu ya. Mengaku salah, kalau mengaku salah ya udah salah gitu, minta maaf atau apa. Nah ini, sifat kejujurannya dari, Bagong dan Cepot ini sendiri atau tokoh lain ya, Astajingga dan lain-lain lah ya. Nah, di makna ruah ini sendiri, ayo di bulan ruah ini diserap gitu ya, secara karakternya Cepot atau Bagong ini ya kita harus punya sifat-sifat yang harus kesatria, mengaku salah kalau kita salah gitu ya, lalu minta maaf gitu. Tanpa kejujuran Bagong atau Cepot, ruahan itu ya hanya jadi formalitas, nggak jujur gitu. Jadi leluhur pun atau Tuhan pun atau siapapun ya karena manusianya hanya seremonial nggak jujur ya mereka nggak dapat apa-apa gitu biasanya gitu. Lalu eh, dalam lakonnya itu kesatria galau ruatan batin, muncul semar kesadaran ruhani, disusul punakawan proses membersihkan diri, baru setelah itu wahyu turun atau kesatria siap perang. Nah inilah sebenarnya jihad anap ini ya, kalau bicara konsep kita analoginya memakai punakawan gitu ya, sebelum memasuki bulan puasa gitu ya. Puasa ini kan bulan suci nih untuk melawan hawa nafsu lah, membersihkan hawa nafsu kita gitu ya.
Nah, ini pasukan-pasukannya ini disiapkan nih, mulai memahami siapa Semar gitu kan di dalam diri kita gitu, siapa Petruk atau apa sifat-sifatnya itu ada di dalam diri, ini siap berperang gitu, para kesatrianya itu. Mungkin ini akan menjadi hal yang lebih maknawi ya, bukan hanya sebatas seremonial budaya gitu ya dari ruahan itu sendiri. Kalau saya harapkan sih lebih ke, mendalam lagi gitu untuk mengkaji hal-hal seperti ini, karena bagi saya banyak keistimewaannya, berbicara intelektual, spiritual gitu ya dalam budaya-budaya leluhur kita terutama di Jawa gitu ya. Itu siapa lagi kalau bukan kita gitu kan untuk, membahas lebih dalamnya lagi. Karena ini adalah sebuah kekayaan intelektual dari leluhur kita yang mau nggak mau, kita sebagai anak cucunya ya wajib mengembangkan atau menjagalah minimal gitu. Mungkin seperti itu sih. Jadi, apa ya, ruahan ini sendiri sangat-sangat bermakna di dalam tradisi Jawa. Mungkin yang bisa saya bahas sampai sini dulu, nanti kita akan bahas lagi dari apa ya, eee, kacamata lainnya lagi ya gitu ya. Mungkin karena ruahan ini sendiri benar-benar apa ya, menjadi ajang atau media pembersihan yang sangat-sangat sakral gitu bagi saya. Ya, mungkin nanti kita akan membahas, hal lain lagi ya. Mungkin saya akan konsen di kajian tentang di Sedang Dhuwur ya, karena di sana ada Gapura Paduraksa gitu ya. Nanti saya akan mencoba, mendalaminya lagi, mendalami tentang apa sih itu makna-makna dari, Gapura Paduraksa gitu ya, dan beberapa peninggalan reliknya atau candinya seperti apa gitu ya. Hubungannya dengan, candi-candi di zaman Majapahit gitu ya, di era-era kerajaan Majapahit memang. Nah, di sana kita akan membahas tentang membaca kodifikasinya, membaca, apa sih yang ditinggalkan gitu ya, berbicara tentang buah siwalan gitu ya. Siwalan ini kalau saya lebih memahaminya buah awalan gitu ya, atau wiwitan gitu ya, atau buah kehidupan, atau apa ya, dalam bahasa spiritualnya ini ya pohon kehidupan lah, berbicara siwalan ini sendiri, memiliki makna yang banyak gitu ya. Dan banyak bahasa-bahasa Siloka antara pertemuan Sunan Derajat dan Sunan Sendang gitu ya. Ini bahasa-bahasa Siloka dan bahasa-bahasa orang tua dulu, itu mengandung sesuatu gitu sebenarnya yang untuk ini sebuah dongeng atau cerita atau apapun itu peninggalan dari, leluhur ini meninggalkan sesuatu pelajaran untuk anak cucunya untuk dipelajari gitu, agar mendapatkan sesuatu sebenarnya. Itu sih dari apa, berbagai macam cerita ya, mau cerita rakyat atau apapun itu memiliki silokanya banget gitu. Mungkin suatu saat kita akan membahas tentang hal itu ya. Eee, saya mungkin cukupkan sekian dulu, kita ketemu di kajian berikutnya. Terima kasih, atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kaula nuwun, rahayu rahayu rahayu.